البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang tercurah kepada kita, dan terkhusus pada kesempatan hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memasuki 10 yang terakhir dari bulan Ramadan, di mana pada 10 terakhir ini ada satu malam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu betul-betul memperjuangkan untuk bisa mendapatkannya. Bahkan sebelum ada wahyu bahwa malam tersebut ada di 10 akhir bulan Ramadan, Nabi SAW mulai mencarinya dengan i'tikaf dari semenjak 10 awal Ramadan, kemudian 10 pertengahan Ramadan. Ketika para sahabat hendak menyelesaikan i'tikafnya, membubarkan diri dari tenda-tendanya, Rasulullah SAW mencegah, karena turun wahyu bahwasanya Lailatul Qadar, malam yang mulia tersebut yang dicari-cari, itu ternyata ada di 10 malam yang terakhir. Itulah malam yang agung, akhwan, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan satu surat khusus. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini merupakan kenikmatan atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mayoritas umur umat Muhammad itu hanya antara 60 sampai 70. Sedikit yang melampaui dari umur keumuman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bagi mereka satu malam yang apabila seorang mendapatkan malam tersebut dengan dia beribadah, beramal saleh, beramal kebaikan di malam tersebut, maka dia mendapatkan pahala beramal yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Sehingga malam ini, akhwan, malam yang sangat agung, yang sepantasnya bagi kita semua mencurahkan tenaga, mencurahkan usaha, mengkonsentrasikan diri, dan diiringi dengan memohon pada Allah Subhanahu wa taala taufik.
Dan kalau kita perhatikan dalam surat tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar, Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakan malam ini dengan 1000 bulan. Tidak sama, tapi Allah Subhanahu wa taala katakan khairun, lebih bagus. Lebih bagus, bukan hanya sekedar sama, tapi lebih bagus daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar padanya. Makanya disunnahkan untuk seseorang mencarinya, betul-betul mengupayakan untuk mencari malam tersebut, berjaga-jaga. Kemudian yang kedua, berdoa padanya. Dan yang ketiga, untuk qiyamul lail padanya, serta melakukan ketaatan-ketaatan yang lain yang dimampui, baik itu zikir, tilawatul Quran, sedekah, dan hal-hal yang lainnya. Dan untuk ikhwan memperkuat himmah kita dan memperbesar harapan kita untuk bisa mendapatkan taufik berjumpa dengan malam tersebut dalam keadaan yang terbaik dari amalan yang kita mampu. Mari kita perhatikan beberapa keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk malam tersebut, yaitu Lailatul Qadar. Di antara kekhususan dan keutamaan ya akhwan, yang pertama, annallaha anzalal Qur'ana fiha. Di Lailatul Qadar itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, yang merupakan kitab teragung yang padanya petunjuk bagi hamba-hamba yang siapa saja mengambilnya maka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala katakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an tersebut pada Lailatul Qadar. Keutamaan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sifati malam ini dengan malam yang diberkahi. Sehingga malam Al-Qadar ini akhwan merupakan malam yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya kami telah turunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi. Itulah Lailatul Qadar. Kekhususan yang ketiga, malam tersebut Allah Subhanahu wa taala katakan, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di mana pada Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat untuk memisahkan, menyalin dari Lauhil Mahfuz perkara-perkara yang akan terjadi dalam jangka waktu setahun, yang dikenal dengan istilah penetapan atau penulisan takdir tahunan, takdir hauli. Dan itu bukan penetapan takdir yang baru, akan tetapi menyalin dari apa yang ada di Lauhil Mahfuz. Diperintahkan malaikat untuk menyalinnya, menulisnya, dan itu ditetapkan pada Lailatul Qadar. Sebagaimana ini penafsiran dari para immah dan dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, demikian pula para mufassirin yang lain. Kekhususan dan keutamaan yang keempat, akhwan, Allah Subhanahu wa taala katakan tentangnya,
wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Istifham yang seperti ini akhwan yadullu ala tafkhimin wa ta'zimi sya'ni hadhil lailah. Konteks pertanyaan tersebut menunjukkan tentang keagungan malam tersebut. Allah katakan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Menunjukkan keagungan malam itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kelima, sebagaimana telah disebutkan di awal tadi, Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam ini lebih bagus daripada 1000 bulan. Nah, 1000 bulan akhwan, 83 tahunan. Sehingga seorang beramal dalam semalam, dia mendapatkan keutamaan yang lebih utama daripada dia beramal selama 83 tahun. Nah, seandainya dia diberi umur 70 tahun, mendapati Lailatul Qadar 10 kali saja, berapa tambahan keberkahan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Dan itu keutamaan diberikan untuk seorang yang beramal pada malam ini. Satu malam, pada malam Al-Qadar. Seandainya kita disuruh untuk beramal 83 tahun terus-menerus, mesti banyak waktu-waktu yang akan hilang. Dan mesti manusia akan kepayahan. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan adanya satu malam dari 10 malam terakhir ini yang memiliki keutamaan lebih bagus daripada 1000 bulan. Maka sepantasnya bagi kita betul-betul untuk mengerahkan upaya dan tenaga serta usaha dan kesungguhan. Naam. Keutamaan yang keenam, Allah Subhanahu wa taala katakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turunnya para malaikat yang sangat banyak pada malam tersebut ke bumi. Demikian pula malaikat yang paling utama yaitu Ar-Ruh, yaitu Jibril alaihi salam. Dan turunnya malaikat akhwan dikarenakan banyaknya keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Naam, mereka turun dengan kebaikan dan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yakthuru tanazzulul malaikati fi hadhihi al-lailah likathrati barakatiha. Wal malaikatu yatanazzaluna ma'a tanazzulil barakati war rahmah. Maksudnya bahwasanya malaikat banyak turun pada malam ini dikarenakan banyaknya keberkahan Lailatul Qadar. Dan malaikat turun bersama dengan turunnya keberkahan dan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan, kalau para malaikat saja mereka turun di malam tersebut, kita yang berada di bumi jangan sampai lalai. Kita yang berada di muka bumi jangan sampai terlena. Keutamaan yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala katakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam ini keselamatan sampai terbitnya fajar. Allah katakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Kenapa? Likathratis salamati fiha minal iqabi wal adab. Karena banyaknya keselamatan pada malam tersebut dari adab Allah Subhanahu wa taala disebabkan amalan-amalan dan ibadah yang ditunaikan oleh hamba. Maka malam ini ikhwan juga di antara sebab untuk seseorang bisa selamat dari azab, maka perjuangkan.
Adapun keutamaan yang kedelapan, anna man qamaha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Seorang yang betul-betul menegakkan ibadah di malam itu, menegakkan salat di malam tersebut karena iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Sebagaimana hadis, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Satu malam, akhwan. Satu malam toh. Siapa saja yang menunaikan qiyamul lail, menegakkan salat di malam Al-Qadar tersebut karena iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Dan malam ini jika seorang bagus, maka akan bagus malam-malam yang lain dalam setahunnya. Makanya seorang yang terharamkan dari malam ini, akhwan, maka sungguh dia terharamkan dari kebaikan. Dan ini merupakan kekhususan yang kesembilan, annaman haramaha faqad hurim. Bahwasanya siapa saja yang luput darinya malam tersebut, tidak beramal padanya, bahkan dia bermaksiat padanya, sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, dakhala Ramadan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadha ash-shahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurimaha faqad hurim. Sungguhnya bulan ini telah tiba pada kalian, dan padanya satu malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Maka siapa saja yang terharamkan darinya tidak mendapatkan keutamaannya, maka sungguh dia telah terharamkan, faqad hurimal khaira kullah. Naam, sungguh dia telah terharamkan dari kebaikan secara keseluruhan. Wala yuhramu khairaha illa mahrum. Dan tidak diharamkan dari kebaikannya kecuali orang-orang yang betul-betul terharamkan dari kebaikan. Demikian dalam hadis. Naam, tapi zahirnya untuk dibaca sebagai naibul fa'il, ikhwan. Faman hurima al-na'am, man hurimaha faqad hurimal khairu kulluh wa la yuhramu khairuha illa mahrum. Keutamaan yang ke-10, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turunkan tentang malam ini satu surat penuh, yaitu surat Al-Qadar, dan akan senantiasa dibaca sampai menjelang tegaknya hari kiamat. Ini 10 keutamaan dan kekhususan dari malam tersebut, akhwan, yang sepantasnya bagi kita untuk memperkuat rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai termasuk dalam deretan orang-orang yang terharamkan darinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita untuk betul-betul mencarinya. Mencari di 10 terakhir bulan Ramadan, dan terkhusus di malam-malam yang ganjil. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taharrau lailatal qadri fil witri min al-ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam yang ganjil di 10 akhir dari bulan Ramadan. Nah, dan pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, nah, Lailatul Qadar jatuh pada malam 21. Nah, dan terjadi di tahun yang lain, di malam yang lain. Walaupun datang riwayat yang banyak yang menunjukkan bahwasanya malam harapan yang paling terkuat Lailatul Qadar padanya adalah malam 27 karena seringnya, tapi bukan berarti itu mesti di malam 27, akhwan. Oleh karena itulah jangan sampai seseorang hanya bersemangat di malam itu tok.
Nah, tapi hendaknya memenuhi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk betul-betul apa? Mujahadah, tahari, mencarinya di 10 akhir bulan Ramadan ini. Apalagi ketika ada perbedaan tentang apa? Tentang hitungan tarikhnya. Maka sepantasnya bagi kita untuk berjaga-jaga sepenuhnya. Sepenuhnya di 10 akhir bulan Ramadan tersebut. Dan kita berada di malam pertama dari malam ganjil, yaitu di malam 21. Maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk bisa memakmurkannya dengan amalan yang saleh, amalan yang baik, dan agar Allah Subhanahu wa taala karuniai keikhlasan padanya. Taib. Ini sekilas akhwan tentang Lailatul Qadar. Semoga bisa menjadi penyemangat bagi kita semua untuk lebih memperkuat harapan. Dan ada hal penting akhwan untuk diperhatikan, perbanyak doa di muktakaf, di tempat i'tikaf, ya, di tenda masing-masing, di antara ibadah mahdhah, ibadah murni yang apa? Yang itu merupakan bentuk khalwah, munajat seorang hamba hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya doa. Maka perbanyak doa ketika berada di mu'takaf, berada di tenda tempat i'tikafnya. Baca Al-Quran, capek, angkat kedua tangan berdoa. Taib. Karena sebagaimana kita ketahui itu malam yang penuh dengan keberkahan. Juga apalagi ketika berbenturan dengan sepertiga malam yang terakhir. Jangan sampai seseorang lalai dari memperbanyak berdoa, memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza, nas'alullaha at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahi rabbil alamin.